Semangat malam kelas 4. Bertemu dengan Ibu Desni di tema 3 muatan pelajaran IPA tentang sumber daya alam hayati. Minggu ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu bagian utama tumbuhan dan bagian tambahan tumbuhan. Bagian utama tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian tambahan tumbuhan terdiri dari bunga, buah, dan biji. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum, jenis akar ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh lurus ke dalam tanah sebagai akar pokok. Bentuknya besar, jumlahnya sedikit, arah tumbuhnya lurus masuk ke dalam tanah. Akar pokok bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau yang disebut dikotil. Akar serabut yaitu akar yang berukuran kecil dan halus seperti serabut yang tumbuh pada bagian ujung dan pangkal. Jumlahnya banyak, arah tumbuhnya menyebar. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau yang disebut monokotil. Selain itu, beberapa tumbuhan memiliki akar-akar khusus, yaitu akar gantung, akar yang tumbuh dari bagian atas tumbuhan, atau akar itu menggantung di udara. Contoh, akar pohon beringin. Akar pelekat disebut juga akar rambat atau akar panjat, yaitu akar yang tumbuh di ruas-ruas batang. Akar tersebut berguna untuk menempel pada kayu, tembok, atau pada tumbuhan lain. Contoh, lada dan sirih. Akar tunjang yaitu akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Gunanya menunjang batang agar tidak rebah. Contoh, akar pohon pandan dan akar pohon bakau. Akar napas yaitu akar yang tumbuh di dalam tanah atau di dalam air yang muncul ke permukaan. Contoh, akar pohon kayu api dan anggrek. Fungsi akar antara lain menegakkan atau memperkokoh tumbuhan, menyerap air dan zat-zat makanan dari dalam tanah, menjadi alat pernafasan, menyimpan cadangan makanan, menahan tanah agar tidak habis terkikis aliran air, dan mencegah terjadinya banjir. Batang adalah bagian tumbuhan yang berdiri di atas akar. Batang tumbuhan dapat digolongkan menjadi batang berkayu atau batang keras, mempunyai kambium yang membuatnya menjadi besar. Contohnya, pohon nangka, mangga, dan kopi. Batang rumput mempunyai ruas-ruas nyata dan sering berongga. Misalnya, tanaman padi dan rumput-rumputan. Batang basah atau batang lunak memiliki batang yang lunak dan berair. Misalnya, bayam dan kangkung. Fungsi batang antara lain menegakkan tumbuhan, menyimpan makanan, menyalurkan mineral dan air dari akar ke daun, dan tempat melekatnya dahan, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah. Berdasarkan bentuk tulangnya, bentuk daun terdiri dari tulang daun melengkung, bentuk tulang daunnya seperti garis lengkung. Misalnya, eceng gondok dan teratai. Tulang daun menjari, bentuk tulang daunnya seperti susunan jari manusia. Misalnya, pepaya, jarak, dan singkong. Tulang daun menyirip, bentuknya seperti sirip ikan. Misalnya, mangga, jambu, nangka, durian, dan rambutan. Tulang daun sejajar, bentuk tulang daunnya seperti garis-garis lurus sejajar. Misalnya, jagung, tebu, padi, alang-alang, dan semua jenis rumput-rumputan.
Daun banyak mengandung zat hijau daun atau disebut klorofil. Fungsi daun bagi tumbuhan antara lain sebagai alat pernafasan tumbuhan, tempat berlangsungnya penguapan, dan tempat terjadinya fotosintesis atau asimilasi. Bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga dikelompokkan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan kepala putik. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, sedangkan yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik. Pertemuan antara benang sari dan kepala putik pada tumbuhan disebut penyerbukan. Hasil penyerbukan adalah buah yang di dalamnya terdapat biji. Fungsi bunga antara lain tempat berlangsungnya perkembangbiakan. Mahkotanya mempercantik tumbuhan sehingga menarik perhatian serangga. Selain bunga, bagian tumbuhan yang sangat menarik adalah buah. Bagian-bagian buah adalah tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Biji merupakan bakal tumbuhan baru. Bagian-bagian biji adalah kulit biji, keping biji, dan lembaga. Biji dapat dibedakan menjadi berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua atau dikotil. Contoh tumbuhan dikotil, mangga, jeruk, dan kacang-kacangan. Contoh tumbuhan monokotil, jagung, padi, dan tebu. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan untuk menyimpan cadangan makanan, sedangkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik materi yang Ibu Desni sampaikan. Ibu Desni berharap anak-anak bisa memahaminya. Anak-anak juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang materi ini dari buku cetak Bupena 4A halaman 154 sampai 156. Sampai jumpa besok di kelas virtual. Tetap semangat!